A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم kabuat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadziba wala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illa tu'minu hadzal hadithi asafa inna inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan yuza am hasibtum ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba iza awal fitku ilal kahfi wa qalu rabbana atina min ladunka rahmah Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad Amar Al-Faro dari kelas 6C, dan mudah-mudahan kita yang mendengarkannya mendapatkan pahala, dan khususnya bagi beliau yang membacanya, insyaallah pahalanya berlipat-lipat ganda, amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah saatnya acara inti, yaitu kultum atau tausiah Jumat ya. Bapak harap sebelum tausiah kalian harap mempersiapkan alat-alat tulisnya, baik nanti akan dicatat ya oleh kalian karena tugas dari wali kelasnya masing-masing. Dan insya Allah pada kultum kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Pepen Effendi SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Jazakallah Pak Faiz yang telah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Wa qala fi ayatin ukhra wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa qala fi ayatin ukhra
lakum dinukum waliyadin. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita hormati, Kepala SD Pelita Ibu Neneng Hernawati SPD, Bapak Zarkasi Ahmad MPD selaku Wakil Kepala SD Pelita, yang sama-sama kita hormati seluruh Dewan Asatid wa Asyatidzah, guru-guru tercinta kita. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Staf karyawan, orang tua siswa yang mendampingi kegiatan kultum ini di rumah, juga anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji teriring syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmatnya, dengan anugerahnya, alhamdulillah kembali kita bisa bertemu secara virtual, mendengarkan tausiah-tausiah agama dalam rangka menambah hasanah keilmuan kita. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Oleh karena itu, momen kultum yang sangat berbahagia ini, kultum yang sangat bermanfaat ini, harus kita jadikan di hari Jumat ini momentum untuk sama-sama menambah hasanah keilmuan kita, juga dalam rangka memperteguh keyakinan kita, memperteguh akidah kita, menambah keyakinan kita kepada Allah, juga meningkatkan amaliyah, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Hari ini kita kultum bukan hanya ilmu kita yang bertambah, tetapi mesti akidah kita juga semakin yakin, keyakinan kita semakin kokoh, dan keimanan dan ketakwaan kita juga harus dari hari ke hari harus meningkat. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, tak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Izinkan pada hari ini Bapak akan sedikit membahas tentang surah Al-Kafirun. Surah yang sering dibaca ketika kita sholat. Bahkan imam di masjid itu hampir setiap malam yang dibaca itu surah Al-Kafirun. Bukan dalam artian mereka enggak hafal surat yang lain. Tapi dengan membaca surah Al-Kafirun ini semakin memperteguh keyakinan kita, semakin memperteguh akidah kita kepada Allah. Walaupun dalam kenyataannya masih ada aja imam yang bolak-balik di ayat yang sama, karena mereka mungkin tidak hafal. Ada yang mirip ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kalau dibaca secara begini hafal, tapi kalau giliran jadi imam kadang-kadang lupa juga. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Kapan lakum dinukumnya? Bolak-balik mulu. Alhamdulillah
Pada hari ini kita akan sedikit mengupas tentang surah Al-Kafirun, surah yang merupakan urutan ke-109 dan diturunkan di kota Mekah. Artinya surah yang turun sebelum Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Kenapa surah ini disebut dengan surah Al-Kafirun? Karena surah ini menjadi jawaban bagi orang-orang kafir Quraisy yang pada saat itu mengajak Nabi Muhammad dan umat Islam untuk 1 tahun menyembah berhala mereka, kemudian mereka 1 tahun menyembah Allah. Tentu penawaran yang seperti ini menurut kita dan menurut Nabi Muhammad dan umat Islam, penawaran yang di luar akidah kita, intoleransi. Kalau ada orang selain umat Islam mengajak ibadah kepada kita, jelas-jelas ini dilarang dalam agama. Asbabun nuzul dari surah ini, ketika orang-orang kafir Quraisy mengajak Nabi Muhammad dan umat Islam saat itu untuk sama-sama berkompromi dalam ibadah. Mereka mengajak 1 tahun umat Islam diajak untuk menyembah berhala mereka. Kemudian nanti kalau umat Islam dalam 1 tahun menyembah berhala mereka, mereka juga mau katanya menyembah Allah. Ini mempercampur adukan agama, akidah. Ini dilarang. Oleh karena itu Allah menjawab dengan turunnya surah Al-Kafirun. Oleh karena itu para ulama ada yang menawarkan surah Al-Kafirun ini ada surah Al-Ibad. Artinya di sini sudah jelas perkara ibadah kepada Allah sudah diatur dalam surah Al-Kafirun ini. Juga ada yang menamakan surah Al-Kafirun ini sebagai surah Al-Muqassasah. Artinya penyembuh dari kemusyrikan. Kalau kita tidak mau musyrik kepada Allah, maka apa makna yang ada di dalam surah Al-Kafirun harus menjadi akidah kita yang kokoh, harus menjadi keyakinan kita. Anak-anakku sekalian, mari kita bahas secara sekilas saja. Dalam surah yang pertama bunyinya adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir? Orang-orang kafir dalam kamus bahasa Indonesia adalah orang yang menganut agama selain Islam. Ya kan? Kalau sekarang nggak mau disebut begitu, non muslim katanya. Sama aja non muslim ya kafir-kafir juga. Jadi kafir itu orang yang menganut selain agama Islam. Dalam tafsir lain dikatakan maksud kafir di sini adalah orang yang hatinya tertutup akan perintah Allah. Tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang kafir. Yang menarik pada ayat pertama ini diawali dengan kata kul, fi'il amar, katakanlah Muhammad. Artinya Al-Quran ini datang dari Allah, bukan buatan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad yang menyuruh untuk mengatakan adalah malaikat Jibril. Kata Jibril, katakan wahai Muhammad. Jibril menerima dari Allah. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Jadi semakin jelas di ayat yang pertama ini diawali dengan kata kul. Ini berarti merupakan kalam Allah, firman Allah, bukan buatan Nabi Muhammad. Kita lihat di ayat yang keduanya. La a'budu ma ta'budun.
Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi kita tidak akan menyembah apa yang mereka sembah. Sebab sudah jelas, toleransi hanya boleh dalam hal muamalah saja. Kita bekerja sama dengan orang non-muslim boleh. Kita bekerja di perusahaan orang Kristiani misalkan. Boleh. Hari ini yang kena korban misalkan di Gunung Semeru ya, kebetulan orangnya bukan orang Islam, kita wajib membantu. Tapi dalam hal ibadah di sini sudah jelas, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan saya juga tidak akan mengatakan selamat Natal kepada kalian. Karena secara tidak langsung ketika kita seorang muslim mengatakan selamat Natal kepada mereka, kita sudah mengatakan bahwa Yesus Kristus itu termasuk orang-orang atau Tuhan mereka yang akan selamat dunia dan akhirat. Secara tidak langsung ketika kita mengucapkan selamat Natal, kita sudah mengakui ketuhanan orang-orang Kristen, Trinitas. Oleh karena itu sekali lagi akidah kita harus dimantapkan. Kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Selamat Natal aja nggak apa? Selamat Natal tidak boleh ya. Salam saja kepada mereka nggak boleh, ya kan? Kita mengucapkan assalamualaikum kepada mereka yang non muslim itu juga tidak boleh, apalagi mengucapkan selamat Natal. Jadi nilai-nilai toleransi itu hanya dibenarkan dalam muamalah sosial. Biarin kita dikatakan intoleransi karena kita nggak mau misalkan mengucapkan Natal, biarin, nggak ada keuntungannya, malah kita rugi, ya kan? Karena sudah jelas. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Ini Ali Imran. Kita mesti fanatis terhadap agama kita sendiri. Kalau bukan kita yang fanatik terhadap agama, siapa yang akan membanggakan agama kita? Kalau bukan kita sendiri. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Ali Imran ayat 19. Dalam Ali Imran 85 dikatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka Allah tidak akan menerima agama tersebut dan di akhirat termasuk golongan orang-orang yang rugi. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Itu sering baca kita di surah Al-Bayyinah. Di ayat kedua ini ditegaskan la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yang menarik dari ayat kedua, ayat 2 ini kata a'budu ya. Kalau kalian paham, a'budu itu kalimat fi'il mudhari. Kata kerja yang sedang dikerjakan dan yang akan dikerjakan. Ini menarik. La a'budu. Aku tidak akan menyembah. A'budu kalimatnya kalimat kata kerja sekarang dan kata kerja yang akan kita laksanakan. Artinya kita sebagai orang Islam, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah itu bukan hanya sekarang saja, selamanya sampai akhirat, sampai kiamat. Kita tetap menyembah Allah. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Artinya saat ini, saat yang akan datang, dan dimanapun, kapanpun, kita tetap menyembah Allah. Beda kalau kalimat kerjanya kata lampau, berarti kalau dulu kita menyembah Allah, besok kita malah menyembah berhala misalkan. Ya itu dilarang, nggak boleh. Tapi dalam ayat ini dijelaskan,
aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Sekarang kita masih bau kencur ya, masih kelas 1 sampai kelas 6. Bapak sudah menjelaskan bahwa kita haram mengucapkan selamat hari Natal. Ketika kamu jadi pejabat, ketika kamu jadi orang pembesar, gara-gara diiming-imingi oleh jabatan, atau gara-gara kamu dikatakan intoleransi, kamu berani-beraninya mengucapkan selamat Natal. Biarin orang yang di sana yang berbeda pendapat, tapi kita harus yakin. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat ketiganya, ini sama dengan ayat kelimanya nanti. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Enggak sama. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah Yesus, kita menyembah Allah. Allah zat yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang memberikan, yang memelihara kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang memelihara kita. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Diiming-imingi roti, diiming-imingi mie, atau dikasih duit 1 miliar, 1 triliun, tetap keyakinan akidah kita. Hanya Allah yang aku sembah. Dikasih jabatan, tetap hanya Allah yang aku sembah. Ini konsisten dalam beribadah. Anak-anakku yang Bapak banggakan, ada yang menarik di ayat yang keempat ini, wala ana abidum ma abattum. Coba diperhatikan kata abattum, itu fi'il madi. Fi'il madi itu kata kerja yang sudah lampau, yang sudah dikerjakan. Sedangkan ta'budun itu fi'il mudhari. Perbedaannya adalah ma'abattum dengan ma ta'budun. Ini menunjukkan bahwa apa yang mereka sembah di masa kini dan di masa yang akan itu berbeda-beda. Betul apa betul? Mungkin dulu setelah Nabi Isa diangkat ke langit, apa yang mereka sembah beda. Beda dengan yang sekarang. Injil saja ada Injil. Bapak kurang begitu tahu. Injil itu ada berbeda-beda. Tergantung selera yang mengarangnya. Bahkan Injil ya, ada dalam bahasa Jawa, ada dalam bahasa Sunda, ada dalam bahasa Inggris. Berbeda-beda, tapi Al-Quran semuanya sama dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang kafir bisa jadi apa yang mereka sembah di masa lalu dan di masa yang akan datang itu berbeda-beda, nggak konsisten seperti orang Islam. Orang Islam itu konsisten dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat kita tetap menyembah Allah. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, ini sama dengan ayat ketiga, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agama, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi masalah agama ya kita harus ini masing-masing, nggak boleh kompromi dalam masalah ibadah, ya kan? Hari ini kita menyembah Allah, besok datang ke gereja misalkan, wah itu nggak boleh, ya kan? Yang menarik di ayat terakhir ini, ya, kata lakum, ya, kata lakum itu didahulukan, kan? Lakum dinukum waliyadin. Ini menggambarkan karena
Karena masing-masing agama itu berdiri sendiri, nggak boleh dicampur adukan, ya kan? Jadi yang namanya ibadah nggak boleh dicampur adukan. Hari ini kita sholat, besok kita datang ke kuil misalnya, nggak boleh. Kita harus konsisten bahwa hanya Allah yang wajib kita sembah. Sekali lagi, tausiah hari ini memberikan pelajaran kepada kalian. Kalian harus yakin bahwa dari dulu juga orang tua kita mengajarkan, Al-Quran mengajarkan, hadis Nabi mengajarkan bahwa kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Juga ya termasuk merayakan tahun baru, nggak boleh, ya kan? Karena itu mantasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang menyerupai mereka, maka kita termasuk dari golongan mereka. Kita mau diserupain dengan orang, maaf, non-muslim? Nggak mau kan? Biarlah, tahun baru semangat kita yang baru. Tahun baru motor yang baru. Bagus itu kan? Tahun baru motornya baru. Tahun baru semangatnya baru. Mudah-mudahan ini memberikan pelajaran buat kita dan semakin yakin memperteguh keyakinan akidah kita. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bapak Ustadz Pepen Effendi yang telah memberikan tausiahnya, dan ini penting bagi kita ya. Kita selaku umat muslim yang berakidah sangat kuat, jangan pernah mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Bahkan kita dilarang untuk merayakannya. Apalagi yang tahun baru tuh, ya. Ada yang trompet, pakai topi, terus masang petasan atau masang kembang api. Itu adalah budaya-budaya dari Yahudi dan Nasrani. Ya, lebih baik pas malam tahun baru kita tidur aja deh. Ya, nggak usah merayakannya. Baik, anak-anakku serta Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, acara yang selanjutnya itu adalah acara penyerahan donasi yang kemarin sudah dikumpulkan, ya, donasi ke korban bencana alam Gunung Semeru, ya. Yang insya Allah akan diserahkan oleh pihak sekolah kepada Dewan Dakwah Indonesia. Kepadanya kami persilahkan. Iya, cek cek. Kedengeran Pak Faiz suara saya? Belum, Bu. Masih kecil. Cek cek cek. Sudah kedengeran Pak? Sudah, Bu. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kami hormati tamu kita pada pagi hari ini, tim dari Dewan Dakwah Indonesia oleh Ustadz, kok lupa namanya? Oh iya, Ustadz Muhammad Said bersama timnya. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Bapak. Kembali kita bersilaturahim di SD Pelita untuk yang keberapa kalinya. Kemudian yang kami hormati Bapak Wakasek, Bapak Zarkasi Ahmad beserta para Dewan Guru, baik yang melalui Zoom ataupun yang ada di sini di ruangan ini. Juga ada orang tua kami yang hadir, yaitu orang tua dari Fatahu dan Fatahunya sendiri, siswa berprestasi di tingkat Kota Jakarta Selatan, serta anak-anakku yang ada di rumah dan ikut Zoom, serta ayah bunda yang mendampingi Zoom kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat,
nikmat panjang umur, dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir di ruangan ini, baik secara offline maupun online, dalam kegiatan rutin kita, yaitu kultum virtual, yang kita laksanakan setiap hari Jumat. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita yang hadir dalam virtual ini maupun yang ada di offline di sini, kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia serta anak-anakku yang ada di rumah, pagi hari ini banyak kegiatan yang kita adakan. Sebelum nanti ada informasi sekolah dan juga informasi tentang vaksin, kita dahulukan kegiatan penyerahan donasi bencana Semeru yang beberapa hari lalu, mungkin sudah seminggu lebih ya, kita mendapat musibah saudara kita yang berada di Lumajang, Jawa Timur dengan bencana meletusnya Gunung Semeru. Dan terima kasih kepada para orang tua dan juga anak-anak yang sudah menggerakkan hatinya untuk menyisihkan sebagian hartanya, sebagian rezekinya untuk membantu para korban bencana di sana. Hari ini kita akan serahkan kepada Dewan Dakwah Indonesia yang sudah kita kumpulkan bersama-sama selama 4 hari, Pak Ustadz. Kita mulai dari hari Senin sampai hari Kamis, dan alhamdulillah telah terkumpul dari seluruh siswa, juga dari orang tua, sebesar 27.890.000. Nah, terima kasih kepada para orang tua dan anak-anak. Semoga apa yang anak-anak dan para orang tua berikan, semoga tambah berkah rezekinya dan diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan dalam hidupnya, dunia dan akhirat. Baik, saya hadirin anak-anak dan orang tua serta para dewan guru akan kami serahkan kepada Dewan Dakwah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ustadz Syahid. Ini gimana sih? Baik anak-anak, satu lagi Pak Ustadz, ini ada donasi dakwah pendalaman. Saat sebelum pandemi, dulu kita pernah mengumpulkan donasi pedalaman, namun belum sempat kita serahkan ke Bapak. Dan jumlahnya kami belum tahu ini. Nanti Pak Ustadz dan tim yang menghitungnya dan bisa melaporkan kepada kita. Anak-anakku yang ada di rumah dan ada di sini sekolah,
Kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Ustadz Said untuk menyampaikan prakatannya atas penggalangan donasi Semeru dari keluarga besar SD Pelita. Kepada Pak Ustadz Said, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kedengaran ya? Sik, sik. Halo. Sudah. Sudah ya? Sudah. Halo, cik, cik. Halo. Dengar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang cerah ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dalam rangka yang utama adalah silaturahmi, mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita di keluarga besar SD Pelita Pasar Minggu yang pada hari ini telah menyampaikan donasi dari keluarga besar SD Pelita untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berjumpa pada pagi hari ini. Kemudian sholawat dan salam teriring kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, sehingga kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi pengikut beliau yang insya Allah senantiasa menapaki jalan beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, sehingga mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selamat di dunia maupun di akhirat. Yang kami hormati Ibu Neneng Hernawati selaku Kepala Sekolah SD Pelita. Kemudian yang kami hormati Bapak Zarkashi Ahmad MPD selaku Wakil Kepala Sekolah SD Pelita. Dan juga yang kami hormati Bapak Zainal dan juga rekan-rekan guru SD Pelita, yang mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diberikan keberkahan dalam hidupnya. Dan juga yang tak lupa kami sampaikan rasa hormat kami kepada seluruh wali siswa dan siswi SD Pelita dimanapun berada pada saat ini, baik itu yang ada di rumah, di sekolah, maupun di tempat-tempat kerja masing-masing, di tempat aktivitasnya. Mudah-mudahan juga Allah SWT memberikan perlindungan kepada Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan juga keberkahan senantiasa meliputi Bapak Ibu dan keluarga. Dan juga tak lupa yang kami sayangi dan kami banggakan adalah para siswa dan siswi SD Pelita Pasar Minggu yang pada saat ini statusnya adalah sebagai tolabul ilmi, ya, tolibul ilmi, para penuntut ilmu. Maka mudah-mudahan dengan
thalabul ilmi ini Allah mudahkan jalan menuju surganya, sebagaimana janji dari baginda kita Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamithu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan ke surga baginya. Maka mudah-mudahan adik-adik semuanya, siswa dan siswi yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah mudahkan jalan ke surga. Bapak Ibu yang kami hormati dan siswa-siswi SD Pelita yang kami banggakan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa di sini kami ingin melaporkan terkait kegiatan aktivitas tim kami dari Lasnas Dewan Dakwah yang sejak hari pertama kami ketika mendapatkan informasi, kebetulan kami juga tergabung di beberapa forum, ya, baik itu forum zakat dan juga forum-forum yang lainnya. Ketika ada informasi, maka kami segera langsung berkoordinasi dengan tim kami. Kebetulan Lasnas Dewan Dakwah Islam Indonesia itu ada perwakilannya di Jawa Timur dan juga ada perwakilan yang ada di Jawa Tengah. Maka kami segera berkoordinasi ketika mendapatkan informasi, maka hari kedua itu kami langsung bergerak menuju lokasi Gunung Semeru. Dengan menurunkan tim kami yang pertama dari Surabaya, dari Jawa Timur itu 3 orang, kemudian dari Jawa Tengah untuk hari kedua itu 3 orang juga. Kemudian di hari berikutnya, hari ketiga dari Jawa Tengah menambah personil dengan membawa mobil tangki menuju lokasi untuk memberikan bantuan air bersih, ya, kepada posko-posko yang ada di sana, dapur umum dan juga warga yang membutuhkan. Kemudian di antara aktivitas yang kami lakukan yaitu tadi kami sampaikan bahwa kami di sana langsung membentuk pos koordinasi, ya. Dengan posko itu maka kami bisa melakukan aktivitas baik itu distribusi bantuan pangan, kemudian juga pendirian dapur umum. Kemudian dengan dapur umum itu kita juga buka kedai, yaitu pos untuk makan gratis bagi relawan maupun masyarakat yang membutuhkan. Dan alhamdulillah dari pos makan gratis itu cukup ramai dikunjungi oleh relawan maupun masyarakat di sana. Kemudian kita juga melakukan distribusi air bersih, ya, dengan menurunkan mobil tangki kita langsung dari Jawa Tengah, ya, dari Jawa Tengah Solo kita turunkan. Dan alhamdulillah setiap hari senantiasa mobilisasi, ya, ke posko-posko dan juga ke warga yang membutuhkan, ya, ke masjid-masjid yang membutuhkan. Kemudian kita juga ada program tebar, sarung dan mukena. Dan alhamdulillah program ini cukup baik, ya. Kenapa kami pilih untuk sarung? Karena kita tahu bahwa ketika terjadi erupsi Gunung Semeru itu, maka pasti banyak warga yang kehilangan pakaiannya, kehilangan rumah tinggalnya. Maka kita pilih sarung karena cukup fleksibel untuk bisa digunakan berbagai macam. Dan fungsinya juga bermacam-macam. Bisa untuk ibadah, dan ini juga adalah titik tekannya bagaimana ketika warga yang terkena dampak erupsi ini dia senantiasa dekat kepada Allah SWT. Maka kita berikan sarung dan mukena. Kemudian dengan sarung itu pula bisa untuk selimut, karena memang mereka kehilangan pakaiannya. Dengan sarung pula bisa untuk gendong anak bagi yang mereka ada anak, ya, sebagai gantinya kain selendang. Dan juga dengan sarung pula banyak fasilitas-fasilitas yang bisa dipakai, ya. Bisa untuk, contohnya lagi adalah untuk, ya, untuk
bedeng-bedeng ya untuk tutup, untuk buang hajat lain sebagainya ketika dalam kondisi mendesak. Kemudian juga kita buka posko itu ada 3 titik. Yang pertama di kota Lumajangnya kita buka, kemudian lebih ke atas lagi untuk mendekati di Candipuro. Itu untuk posko di wilayah timur. Kemudian juga di wilayah barat Gunung Semeru kita juga buka posko yang itu lebih dekat aksesnya dari Kediri dan seputarnya. Dan alhamdulillah tim kami kita bagi ya, baik yang dari Jawa Timur itu ada yang di posisinya di Lumajang itu di Candipuro, kemudian ada pula yang di tadi yang sisi barat yang mengarah ke Kediri juga. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita rolling ya, tim kita kemarin tim dari pusat kita utus 3 orang untuk turun, itu ini sudah hari yang ke-7, itu tim kami yang dari pusat sudah kembali, dan insya Allah nanti tim yang dari pusat juga akan berangkat. Insya Allah kita juga akan membawa bantuan kembali untuk saudara-saudara kita yang ada di Semeru Lumajang. Kemudian pada saat ini kita akan menyimak live report dari tim kami yang ada di lapangan di Lumajang yang saat ini masih bergerak melakukan bantuan ya, memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita masyarakat di Lumajang. Halo, assalamualaikum Ustadz Robit. Sudah tersambung dengan keluarga besar SD Pelita. Ustadz Robit. Ustadz Robit, assalamualaikum. Oh, ya, ya Ustaz Said. Alhamdulillah sudah nyambung. Sebentar. Oke. Ribon Ustaz. Itu. Said Al-Ghazali ya. Halo. Bukan yang sebelahnya. Sip. Baik, Ustadz Robit. Assalamualaikum Ustadz Robit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Said. Gimana kabarnya Ustadz Robit? Alhamdulillah sehat semua relawan yang ada di posko. Alhamdulillah sehat walafiat. Tim masih ada berapa yang di lokasi? Tim saat ini yang ada di lokasi dari Lasnas itu sekitar ada 5 orang, dan ketambahan dari relawan lain karena kita memang mempunyai mitra dari Gesit sekitar 6 orang Ustaz. Jadi yang ada di posko utama Dusun Watu Kandang, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro. Baik Ustaz, silakan Ustaz disampaikan terupdate kondisi Semeru saat ini Ustaz. Oke Ustaz, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robit, saya petugas dari Lasnas Dewan Dakwah yang berada di posko utama Dusun Watu Kandang, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro. Alhamdulillah kami di sini mempunyai 3 posko. Yang pertama di kota, kemudian di posko di posko Candipuro, dan yang ketiga adalah di Kecamatan Oro-Oro Ombo, yaitu sebelah baratnya jembatan Geladak yang runtuh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan dari tangga bencana, kemudian kita akan tiba waktu recovery, kita sudah menyiapkan. Adapun program yang sudah kita siapkan adalah penempatan tandon, kemudian distribusi air bersih. Adapun
penempatan tandon dan distribusi air bersih itu kita fokuskan di 5 titik. Itu yang pertama adalah di Kampung Renteng, wilayah korban yang sangat terdampak dari erupsi Semeru. Kemudian Penanggal, itu juga wilayah yang sangat terdampak erupsi Semeru. Dan yang ketiga adalah Kebon Dali, dan yang keempat adalah Sumber Mujur. Kemudian program program tambahan itu kita sinergi dengan teman-teman yang ada di sini, seperti bersih-bersih masjid yang di wilayah korban terdampak seperti di Kajar Kuning. Kemudian distribusi logistik, Ustaz. Jadi Al-Quran dan perlengkapan alat sholat itu di wilayah-wilayah terdampak, Ustaz. Dan tahap recovery kita mempunyai program yaitu Huntara, Ustaz. Jadi sebelum pemerintah itu merelokasi ke ke 58 hektar yang diberikan oleh pemerintah itu, kita mempunyai program hunian sementara agar warga itu bisa nyaman sebelum pindah ke tempat relokasi yang diberikan oleh pemerintah. Ngonten, Ustaz. Terima kasih Ustaz Robit. Kondisi masyarakat sekarang gimana, Ustaz? Apakah kondisi masyarakat itu masih membutuhkan, Ustaz. Jadi kita tunggu bantuan dari teman-teman yang ada di luar, mudah-mudahan sangat membantu meringankan korban yang terdampak ini, Ustaz. Karena memang akan arahan dari Bupati 1,5 bulan memang logistik itu sudah penuh, tapi kita siapkan setelah 1,5 bulan ini kita juga harus mempersiapkan logistik segala macam gitu, Ustaz. Baik. Kondisi Semeru sendiri seperti apa, Ustaz? Gunungnya? Kondisi Semeru oke, nggih. Saya berjalan, nggih. Kondisi Semeru dari posko utama Candi Puro itu dari sini sampai tempat lokasi itu 5 kilo, Ustaz. Adapun pos distribusi yang kita berikan itu sampai atas sana, akan tapi 3 hari kita sinergi dengan rekan relawan yang ada di sana. Qadarullah letupan susulan lava itu mengalir sampai di depan posko. Mau tidak mau masyarakat yang ada di sana itu harus dievakuasi bersama posko-poskonya. Jadi untuk kabar kemarin sempat banjir dan kita juga survei ke sana. Ya alhamdulillah masyarakatnya aman, Ustaz. Tapi dengan lokasi yang terdampak itu ya semakin terdampak, semakin pasirnya semakin banyak dan tumpuk gitu, Ustaz. Baik, boleh dilihatkan gunungnya, Ustaz, lebih jelas, Ustaz? Gunungnya pada hari ini berkabut, Ustaz. Kabut ya, itu berasap, Ustaz, ya? Berkabut, Ustaz. Ya, jadi kurang bisa terlihat. Ya. Nah, itu mobil tangki kita, Ustaz, ya? Oke, Ustaz. Dan untuk posko kita ada di sini, Ustaz. Di Desa Penanggal. Ya. Ini posko kita, Ustaz. Ya. Selama ini ya itu posko kita ya. Ini ya teman-teman dari Gesit, ini kita sinergi teman-teman dari ini Gesit, Ustaz. Dapur umum juga di situ, Ustaz? Kenapa, Ustaz? Dapur umum juga di situ? Dapur umumnya itu di posko kota, Ustaz, Jalan Gajah Mada nomor 2, Kota Lumajang. Oke.
Ustaz, mungkin ada kisah-kisah Ustaz bisa disampaikan? Mungkin saat membantu warga gitu Ustaz? Ya sangat ini guys, sangat sedih Ustaz guys. Apa namanya pas pertama kali kita distribusi bantuan di Kamar Kajang itu ya Allah. Nah, apa namanya sedih lah. Tatkala ambulan kita sudah sampai di posko sana, kan memang di Kamar Kajang itu kan ada desa, masyarakatnya itu tidak mau dievakuasi karena mungkin masih punya harta bendanya di sana. Itu terpaksa dibuka posko sama tim relawan Ustaz. Kita datang ke sana itu masih crowded, masih sibuk segala macam masih banyak lalu lalang, sirine masih dinyalakan. Nah, kita kontribusi di sana Ustaz. Nah, waktu itu ada seorang ibu mendatangi saya, Mas bisa ini bisa antarkan saya enggak? Saya sudah 2 hari ini cari suami saya tapi saya nggak tahu kemana, dihubungi nggak bisa. Saya mau tanya siapa lapor sama aparat juga pada nggak tahu. Ya udah gini aja Bu, kita bawa ibu ke ambulan, kemudian bawa ke RSUD, siapa tahu ada suami ibu di sana gitu. Nah, terus kita pastikan dengan ambulan itu Ustaz. Dengan ambulan itu kita antarkan ibu itu dengan membawa anak. Kita antarkan sampai RSUD itu udah dicek-cek nggak ada Ustaz. Dengan disampaikan secara fisiknya ternyata ada di Bayangkara itu sudah meninggal dunia lah. Ibu itu nangis gitu loh. Jadi saya rada ya Allah seperti ini ya. Anaknya juga nggak tahu apa-apa kan, ibunya yang sangat merasakan lah. Itulah dari kami juga para relawan juga merasakan. Mudah-mudahan dari bantuan yang Bapak Ibu berikan, insya Allah sangat bermanfaat Bu. Insya Allah tidak ada yang bermanfaat. Insya Allah kita juga punya program-program susulan biar tepat manfaat gitu loh. Baik, terima kasih sekian mungkin Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Robin. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan buat tim semuanya yang ada di sana Ustaz Robin. Baik, demikian tadi adalah penjelasan dari tim kami Ustaz Robin yang di posko di Lumajang di Candipuro. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana bahwa memang betul saudara-saudara kita saat ini sedang membutuhkan uluran tangan dari kita semuanya. Dan kami ucapkan dari keluarga besar SD Pelita yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu saudara kita di sana. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ganjaran yang berlipat ganda, dan dengan infak sedekahnya mudah-mudahan itu bisa terus mengalir menjadi pahala sehingga menjadikan pemberat timbangan amal di akhirat kelak. Dari kami terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Dewan Dakwah yang sudah memaparkan penyerahan serta salurannya sebutannya itu distribusinya, maaf lupa, distribusinya kepada para korban bencana alam di Semeru. Dan mudah-mudahan apa yang kita sumbangkan ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan akan berlipat-lipat ganda pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu serta anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ada informasi dari pihak sekolah. Insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Neneng Hernawati SPD. Kepadanya kami persilahkan.
sudah selesai. Terima kasih Pak Faiz. Kedengaran Pak suaranya jelas? Jelas Bu. Saya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang ada di sekolah dan juga anak-anak yang ada di rumah. Sebelum Ibu Guru memberikan informasi tentang persiapan liburan dan juga nanti ada informasi tentang vaksin, Ibu Guru izin untuk menyerahkan apresiasi dari sekolah kepada siswa kita yang berprestasi. Di sini hadir Pak Tahu, silakan Pak Tahu. Ya, bersama Ibu ya. Pak Tahu ini, mohon maaf Pak Tahu, waktu kemarin kita terlupa untuk memberikannya, baru hari ini kami berikan. Agak maju saya, nah, biar kelihatan. Nah, di sini ya, sebelah sini ya. Ya. Pak Tahu mendapatkan juara ketiga dalam lomba KOSN, kompetisi olahraga siswa nasional tingkat Jakarta Selatan. Ya betul kan? Iya, kita beri aplaus ya buat Pak Tahu. Gimana suka dukanya? Lomba apa sih? Silat apa karate? Lomba karate. Oh, lomba karate. Ya. Ya, alhamdulillah. Kalau sekarang ditampilkan, mau? Nggak apa-apa. Baik, nanti dari sekolah ada apresiasi, tidak besar nilainya, tetapi itu adalah wujud penghargaan kita dari yayasan untuk pembinaan buat Pak Tahu. Ibu ya, silakan Bu, nggak apa-apa di sini maju. Nanti kami serahkan kalau ini anak-anak bisa lihat, ini adalah dana apresiasi siswa berprestasi sebesar 2 juta rupiah untuk pembinaan Pak Tahu dalam klubnya dalam karate ya. Selamat.
Iya. Oke, baik. Terima kasih. Anak-anak dan Pak Faiz serta Pak Ahmad, suara saya jelas? Jelas, Bu. Mas Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Guru, lanjutkan pengumumannya, informasi dari sekolah. Baik anak-anak dan juga Bapak Ibu Guru serta orang tua yang pagi hari ini mendampingi putra-putrinya dalam kegiatan kita. Informasi sekolah yang pertama adalah mengenai libur. Alhamdulillah setelah perjalanan yang agak panjang, surat demi surat yang kita terima dan kita dapatkan dari media sosial, sehingga dengan adanya surat edaran yang terbaru, di situ dinyatakan bahwa anak-anak sekolah bisa ada liburnya. Jadi kita bisa libur untuk semester ini dari tanggal 20 Desember sampai dengan 2 Januari 2021. Namun liburan anak-anak kali ini agak berbeda dengan liburan sebelum-sebelumnya. Mungkin anak-anak ada yang merasa kecewa, ada yang mungkin merasa tidak suka, tetapi itulah kenyataan. Ya, karena kita saat ini masih dalam kondisi pandemi. Dalam berusaha pencegahan penyebaran penularan COVID-19, liburan kita isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, terutama dalam menjaga kesehatan diri kita sendiri. Kita selalu menjaga prokes kesehatan kita dengan sebaik-baiknya, agar diri kita sendiri tidak terkena, tidak tertular yang namanya penyakit yang sekarang, yaitu COVID-19. Oleh karena itu, liburan anak-anak 2 minggu ini bukan libur selibur-liburnya, bukan semena-menanya dalam libur, bukan seenak-enaknya untuk menghadapi liburan ini. Tapi mari liburan ini kita gunakan waktu dengan baik dan disiplin. Misalnya, anak-anak tetap jaga sholat anak-anak. Walaupun libur, sholat tetap dilaksanakan. Walaupun Bapak Ibu Guru tidak mengingatkan, tetapi anak-anak tetap selalu ingat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua juga jaga mengajinya. Tetap anak-anak rajin mengaji. Kalau selama ini Bapak Ibu Guru mengingatkan, tetapi selama liburan, Bapak Ibu Guru tidak mengingatkan, tetapi anak-anak tetap melaksanakan mengajinya rutin setiap hari. Membaca Al-Qur'annya rutin setiap hari. Yang ketiga, kalian isi waktu liburan kalian dengan yang bermanfaat, tetap belajar. Membaca, mendengarkan pengetahuan, ilmu-ilmu yang baik yang ada di media sosial. Itulah yang harus kalian kerjakan selama liburan. Dan yang terpenting yang keempat adalah kalau bisa kita tetap di rumah saja untuk menjaga kesehatan diri kita dari penyakit ini. Itulah anak-anak. Kemudian yang kedua, liburan ini akan diisi dengan program pemerintah, yaitu pelaksanaan vaksin COVID-19 yang sudah di-launching oleh Pemda DKI Jakarta kemarin tanggal 14 Desember sudah dimulai di SD-SD di daerah Jakarta, khususnya kita Jakarta Selatan. Nah, terkait dengan itu, SD Pelita sudah punya jadwal, sudah mendapatkan jadwal pelaksanaan vaksin untuk usia 6-11 tahun, yaitu tanggal 22, 23, dan 24 Desember. Di mana tanggal 22 untuk kelas 1 dan kelas 2, 23 Desember untuk kelas 3 dan 4, 24 Desember untuk kelas 5 dan 6. Mengapa kita 3 hari pelaksanaan COVID itu, vaksin COVID, supaya tidak terjadi kerumunan. Karena murid kita banyak.
SD Pelita jumlah muridnya 501. Sehingga Puskesmas memberikan jadwal SD Pelita selama 3 hari. Ingat ya nak ya, 3 hari. Kamu kelas berapa di hari apa? Ibu guru ulangi, tanggal 22 untuk pelaksanaan vaksin kelas 1 dan 2. Tanggal 23 Desember pelaksanaan vaksin untuk kelas 3 dan 4. Dan 24 Desember pelaksanaan vaksin kelas 5 dan 6. Tentu kami nanti hari ini akan memberikan surat kepada orang tua, pemberitahuan, dan juga nanti di situ ada surat persetujuan orang tua untuk mengikuti vaksin. Kami berharap semua orang tua, anak-anak bisa mendukung program ini demi kesehatan kita bersama. Kedua juga demi kelangsungan kegiatan pembelajaran tatap muka kita pada semester kedua nanti. Insya Allah pada semester kedua nanti semua anak-anak SD Pelita sudah mendapatkan vaksin COVID-19. Itu saja informasi dari Bu Guru, nanti dilanjutkan oleh Ibu Mahdia selaku koordinator UKS kita tentang informasi vaksin serta bagaimana alurnya, bagaimana pelaksanaannya. Silakan Bu Diah untuk melanjutkan informasi dari sekolah. Nanti setelah Bu Diah, Ibu Guru tutup kembali. Ibu sementara Ibu tutup, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Diah. Terima kasih Bu Neneng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu Guru, Ayah Bunda yang mungkin hadir pada Zoom ini, dan juga anak-anak sekalian dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang berbahagia hari ini, sehat insya Allah ya pada pagi hari ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nenek, sekolah kita akan melaksanakan program vaksinasi COVID untuk ya 6 sampai dengan 11 tahun. Artinya vaksinasi itu dilaksanakan untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti apa pelaksanaannya? Sedikit akan Bu Diah sampaikan informasi terkait dengan kegiatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat dulu. Tampil Bu Neneng? Ya, jelas sudah tampak. Sudah, oke. Baik anak-anak, ayah bunda, saya berharap ayah bunda ada di kultum ini. Anak-anak mohon diperhatikan untuk kegiatan pelaksanaan dari vaksinasi COVID-19 untuk usia 6 sampai 11 tahun. Untuk SD Pelita, kita mendapatkan jadwal tanggal 22, 23, dan 24 Desember 2021. Ini sebetulnya hari libur anak-anak yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Neneng, karena ada program dari pemerintah untuk pelaksanaan vaksinasi COVID ini, maka anak-anak diharapkan kesediaan waktunya untuk hari-hari tersebut sesuai dengan kelasnya. Lanjut, apa sih sebetulnya tujuan daripada pelaksanaan vaksinasi COVID ini? Ya, jadi kalau anak-anak sudah pernah ikut ayah bundanya, insya Allah ya ayah bundanya sudah semuanya mengikuti vaksinasi untuk COVID ini. Mungkin punya kakak juga yang waktu itu usia 20 tahun sudah juga mengikuti vaksinasi COVID ini. Sekarang giliran anak-anak dari usia 6 sampai 11 tahun. Sebetulnya apa sih tujuannya pemerintah melakukan atau melaksanakan vaksinasi ini? Pertama, tentu saja ini usaha
dari kita semua untuk mencegah sakit yang berat seandainya anak-anak terinfeksi 19. Seandainya ya anak-anak ya, kita berdoa semoga kita semua terlindungi dari penyakit tersebut. Jadi seandainya anak-anak ada yang terinfeksi, dengan adanya vaksin ini maka sakitnya itu ringan, tidak terlalu berat, apalagi sampai menimbulkan kematian ya. Kemudian mencegah penularan dari anggota keluarga atau pada anggota keluarga yang lainnya. Jadi kalau di rumah itu ada kakek, nenek, atau ada bayi, balita atau ibu hamil ya. Nah itu insya Allah ketika anggota keluarga sudah divaksin itu mencegah dari penularan. Lalu pastinya tadi sudah disampaikan oleh Bu Nenek mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka. BPT. Kita insya Allah berharap sekali bahwa semester 2 ini nanti kita semuanya sudah tatap muka. Maka dari itu harus disiapkan dulu anak-anak sehat, kemudian kondisi dalam keadaan sudah divaksinasi semuanya, sehingga lebih tenang pembelajarannya dan meminimalisasi terjadinya penularan di sekolah. Nah itu diharapkan sekali ya. Dan mempercepat tentu saja tercapainya herd immunity ini. Itu salah satu atau tujuan dari diselenggarakannya vaksinasi COVID untuk anak-anak ya 6 sampai dengan 11 tahun. Persyaratannya anak-anak mohon diperhatikan, ayah bunda yang menyimak Zoom di sini mohon diperhatikan untuk persyaratannya. Pertama, anak-anak dalam keadaan sehat, ya, tidak demam, tidak dalam kondisi sakit, jadi sehat semuanya. Nah, itu bisa melaksanakan vaksin. Kedua, ini mohon diperhatikan, anak-anak khususnya kelas 1, 2, 5, dan 6 sudah melakukan imunisasi bias 2021. Imunisasi yang tahun ini kita laksanakan. Jadi yang waktu itu anak-anak kelas 1, 2, 5, dan 6 datang ke sekolah untuk melakukan imunisasi itu boleh atau bisa dilakukan vaksinasi COVID-19. Tetapi jika ada anak-anak kelas 1, 2, 5, dan 6 belum melaksanakan bias, maka harus melaksanakan bias dulu. Jadi anak-anak ingat-ingat nih ayah bunda, mohon diingat apakah anak-anak pada waktu kita lakukan bias di SD Pelita sudah ikut bias atau belum, khususnya untuk kelas 1, 2, 5, dan 6. Seandainya belum, maka anak-anak harus bias dulu. Nah, biasnya bisa dilakukan di Puskesmas Jatipadang atau di Puskesmas terdekat rumah anak-anak. Lalu kemudian kapan COVID-nya? Kalau baru melakukan susulan bias, maka COVID-nya itu adalah 28 hari dari bias susulan anak-anak. Ingat ya, jadi kalau anak-anak baru melakukan imunisasinya minggu ini, maka anak-anak akan melakukan vaksinasi COVID-nya 28 hari setelah pelaksanaan bias. Kemudian bagaimana Bu untuk yang kelas 3 dan 4? Untuk kelas 3 dan 4 maka tidak melakukan bias susulan karena sudah melakukan bias di kelas 1, 2 yang. Terus kalau misalnya Bu, aku tidak melakukan vaksin kelas 1 dan 2, tidak apa-apa ya. Jadi yang harus susulan adalah untuk kelas 1, 2, 5, dan 6. Itu ya, mohon diperhatikan ya untuk ayah bunda. Lanjut kemudian untuk berikutnya adalah sudah sarapan. Anak-anak sudah sarapan dari rumah, lalu jangan lupa tidur, jangan terlalu ya. Kemudian selanjutnya persyaratan berikutnya adalah anak-anak ke sekolah memakai baju seragam putih hijau. Datang ke sekolah menggunakan seragam putih hijau. Ini khususnya untuk kelas tinggi, kakak-kakak yang tinggi, terutama yang menggunakan baju muslim ya. Ini mohon diperhatikan kaos kaos dalamnya itu ya. Biasanya kakak-kakak suka pakai manset. Nah, itu diperhatikan apakah mansetnya itu nanti bisa dibuka. Jadi untuk anak-anak putri terutama yang menggunakan lengan panjang nanti diperhatikan bajunya itu bisa dibuka dari atas ya. Karena kalau digulung dari bawah itu agak susah. Jadi mohon diperhatikan anak-anak untuk seragam putih hijaunya apakah dibukanya dari atas, kancing atas atau dari
tangan ya, dari lengan. Nah, sehingga pelaksanaan besok tidak susah ya untuk menyuntiknya. Lanjut kemudian membawa fotokopi KIA atau kartu identitas anak bagi yang punya. Kalau tidak punya, maka anak-anak membawa fotokopi KK, kartu keluarga. Karena nanti ada pencatatan NIK di sini ya. Dan tentu saja yang harus dilakukan adalah mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, hand sanitizer, tidak berkerumun, dan sebagainya. Ini adalah persyaratan dari anak-anak mengikuti vaksinasi COVID untuk di SD Pelita. Vaksin apa yang digunakan? Itu adalah vaksin Sinovac. Yang dipakai adalah vaksin Sinovac, lalu tempatnya di SD Pelita Pasar Minggu. Ini jadwal vaksinasi COVID-19 tadi sudah disampaikan oleh Bu Neneng, perhatikan. Untuk hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 ini untuk kelas 1 dan 2. Mohon diperhatikan waktunya karena akan ada shifting per kelas. Ya, ini hanya disampaikan secara global saja. Untuk kelas 1 itu dimulai pukul 8.45 sampai dengan pukul 10. Artinya untuk kelas 1 pukul 8.30 itu sudah hadir di sekolah, ya. Karena pelaksanaan akan dilakukan pukul 8.45 sampai dengan pukul 10. Ini untuk keseluruhan kelas 1. Jadi nanti akan ada shifting dari dari wali kelas masing-masing. Untuk kelas 1A nanti akan diinfokan itu pukul berapa, dan untuk 1B juga nanti akan diinfokan pukul berapa. Jadi nanti masing-masing kelas akan ada shiftingnya di sini. Kemudian untuk kelas 2 kita lanjut pukul 10 sampai dengan 12.15. Ini juga nanti Bapak Ibu Walas akan menyampaikan shiftingnya untuk kelas 2A, 2B, dan 2C. Jadi mohon diperhatikan ya anak-anak ya. Aku kelas 2B, maka aku datangnya pukul berapa? Aku kelas 1B, maka aku datangnya pukul berapa? Karena nanti Bapak Ibu Guru Walas akan menyampaikan shifting untuk masing-masing kelas ya. Lanjut ke hari Kamis 23 Desember 2021 itu pelaksanaan vaksin untuk kelas 3 dan 4. Ini pelaksanaannya untuk kelas 3 dari pukul 8.30 sampai dengan 10.30. Ini pun nanti akan terbagi menjadi 3 shifting, yaitu untuk kelas 3A, 3B, dan 3C. Nanti Bapak Ibu Guru Walas akan menyampaikan kepada anak-anak untuk 3A, 3B, 3C. Kelas 4 juga demikian. Kelas 4 mulai pukul 10.30 sampai dengan pukul 12. Ini nanti ada shifting juga untuk 4A, 4B, dan 4C. Jadi mohon diperhatikan, aku kelas berapa dan aku datangnya pukul berapa. Lanjut di hari Jumat ada kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 pukul 8.30 sampai dengan pukul 10. Ini juga terbagi menjadi 5A, 5B, 5C. Diperhatikan untuk kelas 5A, 5B, dan 5C nanti akan diinfokan shiftingnya oleh Bapak Ibu Walas. Kelas 6 ini dari pukul 10 sampai dengan pukul 11 untuk kelas 6A, 6B, 6C. Nah, untuk hari Jumat mohon diperhatikan karena ada salat Jumat di sini, jadi mohon terutama untuk kakak-kakak kelas 6 datang tepat waktu. Mudah-mudahan di sini tidak ada drama ya untuk kakak-kakak kelas 5 dan kelas 6, tidak ada yang nangis-nangisan di sini sehingga proses penyuntikannya lebih cepat. Jadi dari waktu yang ditentukan selesai pukul 11, insya Allah pukul 10 lewat udah selesai untuk kakak kelas 6. Semoga seperti itu ya anak-anak ya, mudah-mudahan bisa. Nah, ini adalah jadwal vaksinasi untuk hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Bagaimana alurnya? Mohon diperhatikan Ayah Bunda dan anak-anak sekalian. Anak-anak datang boleh dari pintu barat ataupun pintu timur. Nanti di sana ada Bapak Ibu Guru atau Bapak security yang akan menerima anak-anak. Di pintu masuk seperti biasa ya, kalau anak-anak PPT jadi suhu dulu, tes suhu dilihat, kemudian cuci tangan dulu ya dengan air mengalir dan sabun. Setelah itu anak-anak menuju meja untuk mengambil nomor antrian vaksinasi. Ini ada meja registrasi nanti. Anak-anak silahkan nanti menuju meja registrasi untuk mengambil nomor antrian vaksinasi. Setelah itu anak-anak menuju ruang tunggu.
nanti ada ruang tunggu dulu sebelum dipanggil. Nah, ini anak-anak boleh ditemani oleh orang tua selama ada di ruang tunggu. Nanti ada beberapa ruang tunggu untuk anak-anak dan orang tua. Lanjut setelah ini, anak-anak menunggu panggilan dari petugas untuk menuju meja 1. Jadi setelah di ruang tunggu, anak-anak dipanggil nomor urutnya, lalu menuju meja 1. Di meja 1, anak-anak akan dicek tensi dan suhu. Nah, ini boleh didampingi oleh orang tua. Nah, cek tensi dan suhu, karena itu diharapkan anak-anak jangan tidur kemalaman ya, supaya badannya sehat pada saat dicek ini. Karena kalau tensinya kurang baik, maka tidak bisa mengikuti vaksinasi. Lanjut dari meja 1, anak-anak ke meja 2. Di meja 2 ini nanti akan ada screening dari dokter untuk melihat kesiapan anak-anak untuk vaksinasi. Ini wajib didampingi orang tua, terutama untuk kelas-kelas rendah, karena ada beberapa pertanyaan terkait kesehatan. Tentu orang tua, ayah bunda lebih bisa menjawab daripada anak-anak. Ini di meja 2. Lanjut dari meja 2 ke meja 3 untuk penginputan data di sini. Nah, kalau anak-anak sudah sampai di meja 3, maka anak-anak akan masuk ke ruang suntik. Di ruang suntik ini, mohon maaf, ayah bunda tidak bisa menemani anak-anak. Jadi anak-anak untuk kelas 1 dan 2 bisa ya, untuk tidak ditemani orang tua. Jadi masuk ke ruang suntik, sudah berani, sudah sudah tidak takut lagi untuk disuntik, karena kan sudah pernah kemarin. Jadi ayah bunda mohon dipercayakan kepada kami, dipercayakan kepada petugas untuk melakukan vaksinasi ke anak-anak. Jadi tidak usah ditemani, ayah bunda boleh langsung menuju, nanti ada ruang tunggu lagi untuk ayah bunda sambil menunggu anak-anak divaksinasi di ruang suntik. Kalau anak-anak tanya, Bu sakit nggak? Bu Dia nggak mau bohong nih, jujur sakit. Ya, jadi kalau ada yang nanya, enggak kok nggak sakit, itu bohong berarti. Sakit nak, tapi sakitnya untuk sehat. Sakit sedikit kok, ya, sakit sedikit kok, tapi untuk sehat. Boleh nangis nggak Bu? Boleh, ya, tapi harus kuat. Jadi adik-adik kelas 1 dan 2, semoga besok lebih sehat lagi, lebih berani ya, lebih berani untuk disuntik tanpa ditemani oleh ayah bunda. Setelah disuntik, anak-anak boleh masuk ke ruang observasi. Di sini menunggu kira-kira selama 15 menit. Ada ayah bunda di sini untuk menemani di sini. Oke? Mohon diperhatikan di sini, anak-anak hanya ditemani oleh 1 orang. Boleh ayah, boleh bunda. Boleh pilih ya. Jadi jangan dua-duanya ya. Jangan dua-duanya menemani anak-anak. Jadi ayah bunda boleh memilih apakah ayahnya yang menemani ke sekolah ataukah bundanya yang menemani ke sekolah. Jadi anak-anak hanya ditemani oleh 1 orang pengantar saja ya. Anak-anak paham ya? Jadi dari pintu masuk menuju meja pengambilan nomor antrian, lalu masuk ke ruang tunggu, lalu dipanggil, kemudian menuju meja 1, menuju meja 2, menuju meja 3, menuju ruang suntik tanpa ditemani orang tua, kemudian masuk ke ruang observasi menunggu kira-kira 15 menit tanpa ada gejala, anak-anak diperbolehkan pulang. Nah, ruangannya mana saja? Sini Bu Dia sampaikan. Untuk pintu gerbang nanti ada bapak-bapak security di sini untuk cek suhu dan cuci tangan. Lalu kemudian ada pula di sini nanti Pak Pepen dan Pak Faiz untuk memberikan nomor antrian untuk anak-anak. Lalu masuk ke ruang tunggu. Di sini nanti ada wali kelas ya, yang hari itu kelasnya ada. Kemudian lanjut ada di ruang tunggu penyuntikan nanti ada Bu Diah di situ. Di meja 1 nanti ada Bu Habibah, ada Bu Wahdah, dan ada tenaga kesehatan dari puskesmas. Di meja 2 nanti ada dokter di sini. Di meja 3 nanti ada Bu Eka, nanti Bu Amel untuk penginputan data, dan juga ada tenaga dari puskesmas. Lalu disuntik nanti ada sekitar 3 dokter, mudah-mudahan bisa lebih ya. Di ruang observasi nanti juga akan ditemani oleh wali kelas dan juga ada Bu Kurnia dan Mas Teguh. Dan di ruang observasi ini anak-anak akan diberikan surat bukti sudah divaksinasi nanti oleh Bu Kurnia dan Mas Teguh. Nah, di lapangan nanti ada Pak Asep, Pak Andi, dan bapak-bapak yang lainnya. Kemudian kita lanjut ke ruangan. Di manakah ruang tunggu 1? Ruang tunggu 1 itu nanti ada di kelas 3B. Ruang tunggu 2 ada di kelas 3A.
ruang tunggu 3, seandainya terjadi banyak yang masih menunggu, nanti akan ada ruang tunggu di kelas-kelas atas ya. Contohnya ada di kelas 6C dan nanti lanjut. Lalu kemudian ruang tunggu suntik itu ada di mana? Ini ada di kelas 1B dan 2A. Jadi anak-anak menunggu dulu di kelas 1B, lalu kemudian dipanggil untuk suntik ada di ruang 2A. Nanti ada bagian di sini. Lalu ruang observasi, ini juga ada beberapa kelas, ada kelas 1A, lalu kemudian ada juga kelas 2B dan ada di kelas 2C. Jadi ruangan-ruangan ini dipersiapkan seandainya ada anak-anak yang datangnya berbarengan, bersamaan ya, sehingga kami menyiapkan beberapa ruang di sini. Demikian anak-anak pelaksanaan vaksinasi untuk usia 6 sampai 11 tahun. Lindungi anak dari COVID-19 dengan vaksinasi, tapi tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 6M. Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mengurangi mobilisasi, dan menghindari makan bersama. Insya Allah kita berusaha sehat semuanya, bisa PTM bersama-sama di sekolah. Demikian ayah bunda, anak-anak semuanya informasi yang bisa Budia sampaikan. Nanti akan diberikan surat pemberitahuan untuk vaksinasi dan seperti biasa ayah bunda diharapkan menyetujui untuk vaksinasi ini, karena kalau ditanya wajib atau tidak, karena ini program pemerintah untuk kesehatan kita semua, berharap sekali ayah bunda untuk mengizinkan. Terima kasih dari Bunda, seperti itu saja. Dikembalikan kepada Bu Neneng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budia atas paparannya, informasinya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan vaksin COVID-19. Mudah-mudahan orang tua yang mendampingi dan anak-anak sudah lebih jelas dan bisa mengikuti ke program ini dengan baik. Untuk surat kami akan kirim siang ini secara PDF, tetapi nanti mohon kesediaan orang tua untuk mengembalikan surat persetujuannya pada saat pelaksanaan vaksinnya. Jadi untuk kelas 1, kelas 2 menyerahkan surat persetujuannya di tanggal 22 sekaligus untuk pelaksanaan vaksin. Demikian informasi dari sekolah dan juga informasi dari bidang UKS. Kita lanjutkan acara kepada Pak Faiz dan Ibu Guru izin karena sekarang sedang ada kegiatan dengan yayasan, sehingga Ibu Guru izin untuk live duluan sebelum ditutup oleh Pak Faiz. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neneng dan terima kasih Bu Dia yang sudah memberikan paparan informasinya. Dan semoga kita anak-anak semuanya ya dapat melakukan dengan baik, terutama pada saat besok vaksin ya, insya Allah. Baik, acara alhamdulillah sudah kita lalui bersama, dan kiranya kita akan bersama-sama membaca doa penutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Mari kita angkat kedua belah tangan kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wa'alafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.